yaitu poin pertama, apa pengaruh pH terhadap kualitas air di Desa Troso. Yang kedua, mengapa limbah industri tenun dapat mempengaruhi kualitas air sungai di Desa Troso, dan bagaimana cara untuk mengetahui kadar pH air sungai di Desa Troso. Poin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui tujuan pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kualitas air di Desa Troso. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan limbah industri tenun dengan kualitas air di Desa Troso. Yang poin ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui kadar pH air di Desa Troso. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat pertama yaitu dapat mengetahui informasi mengenai kualitas air di daerah penelitian Desa Troso. Yang kedua itu dapat mengetahui pengaruh pH terhadap kualitas air. Yang ketiga itu dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pH. Oke, pada bab selanjutnya yaitu bab 2, merupakan landasan teori. Landasan pertama yaitu mata air, yang kedua air tanah, yaitu lembab dan air hujan. Lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian kita ada 2 poin. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik ini, pada penelitian ini kami menggunakan teknik observasi. Apa itu observasi? Yaitu pengamatan terhadap objek yang diteliti melalui pengambilan sampel pada objek penelitian. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Pada penelitian kali ini kami menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan pola tertentu. Contoh, kami mengambil sampel, kemudian mengujinya, dan kemudian memberi kesimpulan berapa pH air ini dan apa pengaruhnya. Oke, pada bab selanjutnya yaitu bab 4, pembahasan. Pada kali ini kami terdapat 2 poin yaitu gambaran umum. Sebelumnya itu gambaran umum pada penelitian kali ini yaitu 1, Desa Troso yang terletak di Kecamatan Pencengahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, merupakan salah satu desa penghasil kain tenun di Indonesia. Poin kedua yaitu deskripsi penelitian. Dari beberapa sampel yang kami ambil, air sungai yang dekat dengan industri, warna air, rasa cenderungnya cenderung berubah. Dia mempunyai nilai pH yaitu berkisar antara 5 sampai 7, yang dimana tersebut merupakan cenderung asam. Dimana kondisi tersebut cenderung kurang baik apabila dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada bab terakhir yaitu penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu pH air sungai yang dekat dengan industri cenderung sudah tercemar. Kenapa? Karena mempunyai nilai pH yaitu berkisar antara 5 sampai 7. Dimana itu kurang sehat untuk dikonsumsi. Saran pada kami yaitu untuk pemerintah dan masyarakat setempat agar dapat melakukan pengelolaan limbah atau membuat pembuangan khusus yang tidak mencemari lingkungan agar sungai pada Desa Troso itu tidak tercemar. Sekian dari kami. Apabila ada salah atau kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tanggapan dari kami untuk yang rumusan masalah yang pertama memang tadi disebutkan pengaruh pH terhadap kualitas air di Desa Troso, tapi di dalam penelitian kami sifatnya lebih umum karena kami menyimpulkan lebih umum dari secara kenyataan kondisinya, karena kami ini meneliti pada waktu hujan sehingga kesimpulan di sini kami menjawabnya pakai data-data yang tidak sesuai dengan desa yang kami teliti. Kesimpulannya artinya apa? Yang rumusan masalahmu apa pengaruh pH terhadap kualitas air. Kemudian di sini kamu cenderung pH secara umum ketika itu tinggi maka tidak layak konsumsi. Ya. Tetapi dalam kesimpulan akhir halaman 15 kamu sebutkan cuaca sedang mengalami musim penghujan sehingga debit air di sungai bertambah akibat curah
hujan yang tinggi menyebabkan limbah yang berada di sungai berkurang, cenderung netral. Otomatis di situ di desa Ploso yang kamu teliti masih layak konsumsi, kan ya? Masih layak konsumsi pada saat pengambilan sampel. Pada saat pengambilan sampel. Jadi pengaruhnya kualitas airnya menurut kamu bagaimana? Masih layak konsumsi atau tidak? Kurang layak konsumsi karena warna dan bau sudah, meskipun itu sudah tercampur dengan air. Meskipun tercampur dengan hujan. Ya, untuk di sini deskripsi hasil penelitiannya, proses penelitiannya ini memang tidak ada kurang dari segi tanggalnya. Kamu penelitian dan beberapa ini tanggalnya mungkin perlu dicampurkan sebenarnya kalau kamu besok dalam penelitian yang lain. Untuk proses penelitian itu terjadi kapan? Itu ya, terjadi kapan? Dan kamu di sini menyebutkan sifatnya lebih benar. Dan yang di sini rumusan masalah ini yang terjawab hanya satu. Kan ya, yang terjawab hanya satu. Kalau masalah rumusan masalah mengapa limbah industri tenun dapat mempengaruhi kualitas air sungai di desa Ploso, alasannya apa? Pembuangan limbah pewarnaan kain tenun dibuang di air selokan lalu mengalir di sungai, tapi kurang spesifik kalau sebutkan di sini. Coba kalau kamu ada datanya bisa disebutkan di sini. Ada data? Ada. Yang mana? Yang berapa? Halaman 15 itu. Halaman 15. ada gambaran umum pakai Gambaran umum, objek penelitian ya. Metode yang kamu pakai kualitatif, lebih ke data ya, lebih data. Penelitian ini kamu langsung terjun ke sana. ada bukunya pada lampiran tersebut. Ini saya simpulkan dulu. Nanti kamu perbaiki sebenarnya kalau memang ada waktu perbaiki ini kata ini. Yang pertama, masalah petunjuknya memang tidak ditampilkan karena sekolah tidak mewajibkan juga masalah petunjuk. Jadi secara apa ya, penggambaran penulisan buku, penulisan sebuah karya ilmiah memang kurang tepat karena tidak ada bukunya. Ini tidak ada sama sekali, hanya daftar pustaka saja. Sehingga untuk materi apa ya, untuk kedepannya lebih baik kalau kamu memang membuat karya ilmiah lagi harus ada bukunya, harus ada datanya. Biasanya satu lembar biasanya ada satu lembar sama. Intinya dia pembaca ini tahu data yang kamu pakai sekarang. Itu ya. Coba disimpulkan dari dari semua ini, silakan disimpulkan begitu. Sudah. Baik, pada penelitian kali ini kami kelompok 2 akan menyimpulkan yaitu
kondisi air sungai di Desa Troso kurang baik apabila untuk dikonsumsi karena sudah terjadi perubahan warna, bau pada air dan dia memiliki pH cenderung kurang sehat. Sudah. Oke, presentasi kami tutup. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan jadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk